Ya, selamat sore semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan apapun, ya. Karena Bapak Ibu memang kita sudah berada di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi kalau situasi keadaan rasanya itu semakin menekan, semakin sulit, itu karena kita memang sudah ada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi tanda-tandanya sudah sangat jelas Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini masih ada anak-anak Tuhan merasa bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama Pak. Itu pertanda dia tidak sedang berjaga-jaga. Dan mungkin juga nggak ngerti firman Tuhan. Ya, saya yang lalu sudah sampaikan bahwa hari-hari ini kita ini ada di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kalau istilah lainnya yang kita kenal dan kita ketahui adalah akhir zaman. Ya, kita sudah ada di akhir zaman. Dan di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan setan itu makin memperkuat pekerjaannya dan mempercepat pekerjaannya. Ya, pencobaan itu akan semakin gencar terhadap anak-anak Tuhan. Dan saya juga pernah sampaikan pesan Tuhan bahwa setan atau iblis itu melepas lebih banyak roh jahat untuk menyerang keadaan keuangan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa keadaan keuangan menekan dan sebagainya, saya mau beritahu, iblis di hari-hari ini memang memperbanyak, jadi mengirim lebih banyak kuasa-kuasa gelap untuk menyerang keadaan keuangan termasuk bisnis dari anak-anak Tuhan. Jadi itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Dan kepada kita Tuhan itu sudah memberikan otoritas, ya, otoritas untuk mengalahkan setan-setan, otoritas untuk menundukkan segala kuasa gelap di udara, ya, yang menyerang kita. Kita diberi otoritas untuk mengalahkan mereka. Dan lebih dari itu, Tuhan juga memberikan kuasa daripada Roh Kudus. Dan hal yang lain, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, anak-anak Tuhan itu juga diberi fasilitas kerajaan. Wah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, fasilitas kerajaan, Pak? Iya, Bapak Ibu diberi fasilitas kerajaan. Fasilitas kerajaannya apa, Pak? Fasilitas kerajaannya misalnya pelayanan dari para malaikat, perlindungan dari malaikat. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, setan itu sebenarnya tidak mudah untuk mengalahkan Bapak Ibu. Ya, jadi fasilitas dari Tuhan, fasilitas kerajaan itu juga disediakan. Bahkan di kitab Mazmur ada istilah pagar berapi. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan mendapat perlindungan pagar berapi. Ya, itu ada di kitab Mazmur. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus, itu sebenarnya tidak mudah untuk dikalahkan. Tapi sekali lagi, saya mau sampaikan serangan kuasa gelap makin lama makin meningkat di hari-hari ini. Ya, jadi pahami Bapak Ibu, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, bahkan di kalangan Yahudi ini sudah muncul Bapak Ibu yang disebut sebagai Mesias, Raja Mesias. Ya, itu sudah muncul dan dia ada di Yerusalem. Nah, saya dapatkan berita ini Bapak Ibu, bahkan ini sudah diakui oleh orang-orang Yahudi. Hanya saja dia belum menyatakan dirinya secara umum. Nah, saya tidak tahu apakah yang dimaksud ini adalah benar-benar tokoh antikris yang nanti akan memerintah di masa antikris. Ada kemungkinan. Tapi yang jelas itu salah satu tanda bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kita harus persiapkan diri, Bapak Ibu. Dan hal yang lain yang saya juga mau sampaikan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu akan menggerakkan anak-anaknya, memakai anak-anaknya lebih lagi di hari-hari ini. Akan ada yang disebut sebagai
faceless generation. Faceless generation ini generasi tanpa wajah. Ya, sebenarnya itu juga sudah ada Bapak Ibu, yaitu kita semua. Siapa yang dimaksud ini? Kenapa disebut generasi tanpa wajah? Generasi tanpa wajah itu adalah mereka yang tidak dikenal, tidak terkenal, tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi Tuhan akan memakai orang-orang seperti itu di hari-hari ini. Ada sebuah nubuatan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Itu puluhan tahun yang lalu dia katakan akan datang masanya, ya, di mana di situ akan turun kemuliaan yang terakhir. Di kemuliaan yang terakhir akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa dahsyat. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, nubuatan ini sedang terjadi sekarang. Sedang terjadi sekarang. Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak terkenal untuk bergerak dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, sekarang ini sedang didengung-dengungkan supaya kita, ini anak-anak Tuhan, itu mengobarkan karunia-karunia rohani yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan itu pertanda memang Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan segera menggerakkan umatnya untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, menceritakan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sudah tiba waktunya Bapak Ibu, mujizat akan terjadi di tempat-tempat seperti di perkantoran, di dunia usaha. Ya, akan terjadi di sana. Saya sudah sampaikan pada pesan Tuhan yang lalu, ya, bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh tembok gereja. Ya, saya mau beritahu, kuasa Tuhan akan mengalir sampai ke daerah-daerah, wilayah-wilayah kerja, Bapak Ibu, wilayah usaha, perkantoran, dan sebagainya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, Tuhan ini sedang dan akan dan sudah memakai umatnya. Nah, pertanyaan yang saya juga sampaikan pada pesan Tuhan yang lalu adalah, apakah Bapak Ibu siap untuk mengalami semuanya itu?